You must be the change you wish to see in the world. Mahatma Gandhi. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Mari jawab salam dengan gembira agar dapat rahmat dari Sang Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Pekan Raya ISAI PDJ Semarang, saya Nali Safa'ah dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan bangga membawakan ISAI yang berjudul Inisiasi Platform Digital sebagai Katalisator Perekonomian bagi UMKM. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah diketahui bersama, lebih dari 1 tahun silam, dunia diguncangkan dengan munculnya virus mematikan, yaitu coronavirus disease, yang menginfeksi hampir seluruh negara di bagian penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Virus ini mematikan berbagai sektor, salah satunya sektor perekonomian yang turut dirasakan oleh sektor UMKM. Berdasarkan survei dari Bank Indonesia, jumlah UMKM yang terdampak pandemi sebesar 87,5% dan 48,6%-nya tutup. Artinya, hanya 12,5% UMKM yang mampu bertahan di situasi genting seperti ini. Lebih jauh, UMKM juga turut berkontribusi pada PDB dalam tahun 2018 sebesar 60,34% dan mengalami peningkatan menjadi 65,34% pada tahun 2019. Namun cukup disayangkan karena adanya wabah pandemi COVID-19 mengalami penurunan menjadi 60% pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku UMKM belum siap atau belum mampu bertransformasi dari sistem offline ke sistem online dengan memanfaatkan media digital. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, apa yang menjadi problematika yang dihadapi oleh UMKM? Menurut Hadiyati, dari dulu hingga sekarang, problematika yang mengakar dan dihadapi oleh UMKM yaitu modal, bahan baku, skill, dan juga manajemen pengelolaan. Sedangkan menurut Wahyu, problematika yang dihadapi UMKM yaitu modal, distribusi barang, teknologi, dan juga perizinan. Selanjutnya, Hamid dan Susilo mengungkapkan bahwasanya problematika yang dihadapi oleh UMKM meliputi modal, pemasaran, teknologi, dan juga bahan baku. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, diperlukan langkah yang solutif dan inovatif untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga pelaku UMKM dapat terus bertahan di situasi pandemi COVID-19. Di sini saya sebagai penulis menginisiasi konsep platform Fortune. Fortune merupakan akronim dari For Entrepreneur on Future. Platform ini bergerak dalam bidang pembiayaan, konsultasi, dan juga edukasi, di mana pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan dan Fortune akan terhubung langsung dengan Baitul Tanwil. Selanjutnya, pelaku UMKM juga dapat berkonsultasi dengan konsultan ahli seputar dunia bisnis, serta membaca maupun menonton video edukasi seputar dunia usaha. Selain itu, Fortune dalam 1 bulan sekali akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk meninjau usaha dari pelaku UMKM. Platform ini diformulasikan dengan model quadruple helix, yakni pengembangan dari model triple helix dengan mengintegrasikan beberapa pihak yang berkepentingan ke dalam aktivitas, kreativitas, dan juga pengetahuan seperti akademisi, pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat. Selanjutnya, bagaimana interface dari Fortune? Nah, berikut interface dari Fortune. Yang pertama ada halaman awal, di mana pelaku UMKM yang sudah memiliki akun dapat menekan tombol login, dan yang belum memiliki akun dapat register terlebih dahulu dengan menekan tombol register dan mengisi form pendaftaran. Selanjutnya terdapat menu beranda yang berisikan fitur-fitur yang dapat diakses oleh pelaku UMKM. Yang pertama, fitur konsultan. Pada fitur ini, pelaku UMKM akan terhubung langsung dengan konsultan ahli seputar dunia bisnis seperti bisnis kuliner, bisnis pariwisata, bisnis jasa, maupun bisnis lainnya. Kemudian mereka akan tersambung melalui kolom chat untuk melakukan konsultasi secara intensif. Fitur yang kedua yaitu fitur educate. Pada fitur ini, pelaku UMKM dapat menonton video edukasi maupun membaca artikel seputar dunia bisnis seperti tutorial packaging, tutorial perekrutan karyawan, dan berbagai edukasi lainnya yang sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Pada fitur ini, pelaku UMKM juga dapat membagikan artikel milik mereka pribadi maupun video edukasi mereka. Untuk fitur yang ketiga yaitu fitur news. Pada fitur ini akan disajikan update berita menarik dalam skala luas seperti update harga saham, update inflasi dalam negeri, dan beberapa update berita lainnya yang dapat menambah wawasan dari pelaku UMKM.
Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur fun. Pada fitur ini, pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan dan Fortune akan terhubung langsung dengan Betuma Watanbil. Nah, bagaimana langkahnya untuk mengajukan pembiayaannya? Adapun cara-caranya, yang pertama, pelaku UMKM mengisi terlebih dahulu data-data yang diperlukan seperti jenis usaha, ekspansi pasar, risiko yang diterima, modal awal, laba bersih, dan beberapa informasi lainnya yang dibutuhkan. Kemudian data-data tersebut akan dipelajari oleh tim internal aplikasi bersama dengan pihak BMT dengan menggunakan pendekatan 5C dan juga 7P. Kemudian setelah disetujui, pelaku UMKM dan juga BMT akan melakukan akad qardul hasan. Nah, bagi pelaku UMKM yang sudah usahanya berjalan dengan baik, maka dianjurkan untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui aplikasi Fortune. Harapannya, dana produktif tersebut akan tersalurkan dan terbentuk UMKM-UMKM yang lain. Untuk fitur yang terakhir yaitu fitur My Account. Pada fitur ini akan berisikan mengenai data diri pengguna dan juga rekam jejak penggunaan aplikasi. Nah, teman-teman yang berbahagia, tentunya sebuah platform itu tidak luput dari namanya kelebihan dan kekurangan. Maka diperlukan sebuah analisa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tersebut. Berikut analisa SWOT dari platform Fortune. Yang pertama, kekuatannya, media yang digunakan mudah dipahami dan diakses oleh pelaku UMKM. Yang kedua, memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan modal. Kemudian kelemahannya berupa aplikasi Android yang memerlukan jaringan internet dan pelaku UMKM yang usia lanjut kesulitan untuk menggunakan aplikasi. Sedangkan peluangnya dapat meningkatkan kemandirian pelaku UMKM serta menjadi katalisator perekonomian. Yang terakhir, tantangannya, BMT yang jumlahnya masih terbatas akan tersaingi dengan lembaga korporasi konvensional. UMKM menjadi salah satu subsektor yang sangat penting untuk dikembangkan karena menjadi ujung tombak perekonomian masyarakat di Indonesia. Melalui adanya Fortune diharapkan dapat menjadi solusi atas keresahan yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19. Orang hebat bukanlah orang yang selalu eksis, tetapi orang hebat ialah orang yang mampu memberikan sumbangsih bagi kemaslahatan orang lain. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jalan-jalan ke dermaga, ayo selfie, jangan lupa. Nailis dari IAIN Salatiga pamit undur diri dan sampai jumpa. Allahu yaqdi bibati wa fi rahli wa lakum fi darajati lahirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.